Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Hari ini apa kabarnya? Bagaimana pembelajaran daringnya selama ini? Hari ini kita akan buka pembelajaran ketiga dari subtema 2 ya. Masuk pada tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Sebelum dilanjutkan lagi, ya Ibu minta jangan lupa untuk di like-nya dan di share untuk teman-teman yang belum mengetahuinya atau yang ingin mempelajari tentang proklamator ya. Hari ini kita akan belajar tentang proklamator dari pembelajaran ketiga. Kita lanjut saja. Nah, ya, ini pembelajaran ketiga, kita mulai dari halaman 97 ya, tentang proklamator. Coba kita baca dulu bukunya. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator ya. Sekarang kita baca tentang proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium ya. Insinyur Soekarno lahirnya di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indi School, kemudian Indi School Tulungagung, kemudian ILS Lagene School, kemudian melanjutkan kepada pendidikan di Eurovis and Technics Hogre School atau THS ya. Ibu kurang bisa bahasa Belanda ini ya, karena zaman Belanda ini sekolah-sekolah Belanda ya anak-anakku. Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyurnya. Kemudian kita lanjut Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Bapak Dr. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama RI dari tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahirnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikan yang ditempuhnya di sini ditulis di ILS ya, Bukit Tinggi, kemudian masuk kepada Mulo, kemudian dilanjutkan kepada HMS yang di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Pak Karno dan Pak Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu mereka berdua diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Nah, ini hanya biografi singkat ya, sejarah singkat tentang Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, sekarang dari biografi singkat itu kita ada bahan menulis ya, atau bahan isian yang harus kamu isi sesuai tadi yang dibacakan. Siapakah nama tokoh pada gambar di samping? Nah, kalian bisa jawab ya, ini Bapak Insinyur Soekarno. Kapan dan di mana beliau lahir? Beliau lahirnya di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Bagaimana riwayat pendidikannya? Dari IS ya, kemudian ILS, HBS, kemudian THS ya. Jadi mendapat gelarnya di THS, sekarang ITB. Julukannya Bapak Proklamator atau dikenal juga sebagai singa podium ya, karena banyak memiliki kemampuan berbahasa yang lain. Kemudian apa saja yang sudah diperjuangkannya? Ya, banyak sekali yang diperjuangkannya ya. Selain sebagai ketua-ketua PNI, PRR, partai, dia juga memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu yang lebih nyata ya. Karena dengan Pak Hatta. Nah, siapa nama tokoh di samping? Nah, ini gambar Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta.
Lahirnya di mana? Lahirnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Bagaimana riwayat pendidikannya? Riwayat pendidikannya, sekolah dasarnya yaitu di Melayu Fortekuk, melanjutkan ke ILS, langsung ke Mulo, lanjut lagi ke HMS. Julukannya sama sebagai Bapak Proklamator, tapi dia juga menyandang gelar sebagai Bapak Koperasi ya, Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian apa saja yang sudah diperjuangkannya? Yang diperjuangkannya bagi Indonesia merdeka ya tentu kemerdekaan Indonesia ya, kedua-duanya sama ya, berjuang dalam bidang politik dan dalam bidang diplomasi ya. Jadi Pak Karno dan Pak Hatta itu berjuangnya di medan di depan meja ya, dengan diplomasi dengan negara-negara seperti Belanda, Jepang gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi itu memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah. Nah, nantinya dikenal dengan tindakan heroik mendukung proklamasi ya. Karena proklamasi sendiri memberikan semangat gitu ya. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan-tindakannya, salah satunya 1. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Jogja dimulai tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10. Nah, berarti setelah proklamasi ya, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantornya kepada pihak Indonesia. Kemudian di Surabaya juga terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel rakyat. Ya. Kemudian rakyat menyerbu ke hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera tersebut dan mengibarkannya kembali. Nah, insiden ini terjadi tanggal 19 September. Sementara tanggal 19 September ini harusnya kita memang sudah merdeka karena sudah memproklamirkan kemerdekaannya ya, tapi Belanda masih mengibarkan bendera Belanda. Otomatis warga Surabaya marah sehingga mereka naik ke atas menurunkan bendera Belanda dan menyobek warna biru yang ada pada bendera Belanda. Kemudian setelah sobek tinggal merah putih kembali dikibarkan. Kemudian pesta heroik yang di Semarang. Nah, tanggal 15 Oktober 1945 pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi langsung oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini banyak pemuda ya, ribuan pemuda dan ratusan orang Jepang tewas. Maka untuk mengenangnya dibuatlah sebuah monumen namanya Tugu Muda. Kemudian peristiwa heroik yang lain ada di Aceh, tanggal 6 Oktober 1945. Para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang anggotanya merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintah. Tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik yang di Bali, bulan Agustus 45, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI. Dan pemuda RI atau Republik Indonesia. Upaya perundingan menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Maka pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Kemudian di Sumbawa terjadi bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang. Ya, terjadi di Gempe, Sove, dan Raba. Kemudian di Kalimantan, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana-lencana merah putih, mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 45 di Balikpapan depan markas sekutu situ tepatnya tanggal 14 November 1945
maka terjadilah ya di sini rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu berkumpul lebih dari 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Ya. Kemudian ada peristiwa heroik di Palembang, adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Kemudian peristiwa yang di Makassar, Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 45. Sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting di stasiun radio atau daerah Tanasi Polisi ya. Nah, jadi semuanya ini peristiwa-peristiwa heroik dalam rangka mewujudkan kedaulatan RI ya setelah diproklamirkannya kemerdekaan kita. Kemudian kita lihat ada latihan di sini. Bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi? Hanya muncul tindakan heroik untuk mendukung proklamasi dan usaha menegakkan kedaulatan di berbagai rakyat, di berbagai daerah-daerah ya. Apa yang terjadi di Hotel Yamato? Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel, kemudian rakyat menyerbu dan menurunkan bendera yang berwarna biru, ya, menurunkan bendera dan merobek warna biru, kemudian dikibarkan kembali. Peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda? Terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang, sehingga ribuan pemuda gugur dan ratusan Jepang tewas yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Kita lihat lagi nomor 4. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Karena Jepang selalu menghambat perundingan-perundingan untuk menegakkan kedaulatan ya. Apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan? Ya, dengan cara mengibarkan bendera merah putih dan memakai lencana-lencana merah putih serta mengadakan rapat-rapat. Nah, kemudian bawahnya ada berdiskusi bersama dengan kelompokmu, tentukan kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut proklamasi kemerdekaan. Nah, tadi sudah ada ya di halaman sebelumnya. Kita lanjut saja. Ayo menulis. Mengapa rakyatnya di seluruh Indonesia sangat antusias mendengar dan menyambut berita mengenai proklamasi kemerdekaan? Tulis, ceritakan pada kolom berikut. Nah, ini pendapat kalian ya. Pendapat kalian mengapa rakyat di seluruh daerah sangat antusias? Kalau menurut Ibu tentu saja kita antusias ya, karena kita sudah menunggu sekian ratus tahun untuk sebuah kemerdekaan ya dari penindasan ya. Nah, kalian tinggal tulis pendapat kalian. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, golongan, hanya ada satu identitas yaitu Indonesia. Tahukah kamu, kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meski beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu. Indahnya hidup bineka. Nah, di sini ada gambar Garuda Pancasila ya. Perhatikan lambang negara kita burung Garuda. Lihat pita yang dicengkramnya. Ini ada tulisannya. Kalimatnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Puk Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Cukupkah kalian mengerti artinya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gambaran beberapa keberagaman adat dan budaya yang ada di Indonesia. Coba perhatikan gambarnya. Kehidupan sehari-hari ketika kamu bergaul dengan teman, ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kamu akan bertemu dengan keanekaragaman. Kamu akan berbeda dengan temanmu. Mungkin kamu dengan temanmu berbeda dalam
kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran, tubuh, warna kulit, kebiasaan, suku, golongan, budaya, agama. Lalu bagaimana bersikap? Nah, untuk menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, kamu pun tidak perlu harus meniru temanmu atau orang lain agar terlihat sama. Kamu tidak harus seperti orang lain. Biarlah kamu berbeda dengan orang lain dan orang lain biarpun berbeda dengan dirimu. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah. Ya, yang kita harus syukuri. Dengan demikian kamu tidak perlu berselisih karena perbedaan itu indah, ya. Ya, perbedaan adalah indah, ya. Itu yang harus kamu pahami, ya. Nah, yang kedua, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Nah, di sini ada contoh gotong royong, ya. Di masyarakat Indonesia, gotong royong itu sudah membudaya, ya. Meskipun dia bersuku apapun, beragama apapun, dalam membangun sebuah kelompok, komunitas, atau membangun sebuah masyarakat, nah itu dikesampingkan. Kita bersatu, ya. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, ini contoh persatuan yang ada di lingkungan wilayah kita masing-masing. Nanti kalian baca, ya, supaya paham maksudnya. Ayo mengamati. Ayo amati berbagai keberagaman yang ada di kelasmu. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, di sini Ibu contohkan hanya satu nama, Sarah. Mungkin warna kulitnya putih, rambutnya lurus. Ukuran tubuhnya mungkin proporsional. Kalau gemuk ya tulis gemuk. Kalau kurus tulis kurus, misalnya gitu, ya. Jenis kelaminnya perempuan, sukunya mungkin suku Sunda, agamanya Islam. Tugas kalian menuliskan semua nama-nama teman kamu, ada 10 nama, kemudian kamu rinci warna kulitnya apa. Ini menurut kamu, ya. Kamu isi aja yang kamu kenal, yang kamu paham. Kemudian bagaimana menciptakan kerukunan dalam kelasmu, tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini kamu isi dengan pendapatmu, ya. Sekarang kita lanjut pada pentingnya persatuan di tempat tinggal. Contoh di sini nama kegiatannya kerja bakti. Nah, kerja bakti jenisnya membersihkan saluran air, waktunya hari Minggu, tempatnya di sepanjang jalan desa. Hasilnya saluran air lancar. Pertemuan warga, mungkin jenis kegiatannya rapat RT mungkin, ya, atau rapat RW gitu. Waktunya pukul 8.30. Tempat kegiatannya mungkin di rumah RT, di rumah Pak RW. Hasilnya mungkin memecahkan masalah yang ada di RT. Nah, ini kamu tinggal tambahin lagi nama kegiatan kamu. Mungkin arisan di sini, ya. Jadi pertemuan warga tapi arisan. Di sini pertemuan warga tapi rapat RT, bisa begitu, ya. Sini pertemuan ibu-ibu, arisan. Waktunya kegiatannya mungkin di rumah ibu bendahara atau di rumah ibu RT. Kegiatannya mungkin untuk menambah silaturahmi, gitu, ya. Kalian bisa tambahkan sampai 5 nomor. Setelah tabel selesai kamu isi, buat penilaian sederhana dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa kegiatan tersebut berjalan dengan baik? Nah, kamu harus punya pandangan terhadap tabel yang kamu isi. Jika berjalan baik, tulis baik, gitu, ya. Nah, yang kedua, adakah masalah yang menghambat untuk melaksanakan kegiatan? Nah, pernah nggak kegiatan di lingkunganmu, misalnya kerja bakti, ada yang menghambat? Misalnya ada satu yang tidak mau bekerja tapi merintah gitu kan, ada pastilah. Cara apa yang ditempuh oleh warga? Nah, kalau ada yang menghambat gitu, caranya bagaimana agar warga tersebut tidak menghambat, gitu kan. Kemudian apa persatuan masyarakat sangat menentukan keberhasilan kegiatan itu? Ya, ini udah pasti, ya, persatuan akan menentukan keberhasilan sebuah kegiatan. Apa manfaat kegiatan itu? Setiap kegiatan yang positif biasanya manfaatnya adalah menambah tali silaturahmi. Ya, ini kalian isi berdasarkan tabel yang kalian isi di atas. Nah, setelah itu gunakan hasil pengamatanmu sebagai bahan untuk membuat laporan. Misalnya nama kegiatannya kerja bakti. Di tanggalnya tinggal tulis. Tinggal kesimpulannya hasil pengamatan. Misalnya pada hari Minggu diadakan kerja bakti di RT 3 RW 2 di kelurahan atau di desa Kertajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,
Kegiatan yang dilaksanakan adalah membersihkan saluran air di sepanjang jalan agar tidak ada saluran yang terhambat oleh sampah, dan masih banyak lagi yang kamu tulis. Ini berdasarkan tabel yang tadi juga, jadi harus berhubungan ya, harus sinkron ya. Kemudian kita lanjut. Kamu telah mengetahui arti penting persatuan bagi dirimu dan masyarakat luas. Ingatlah itu sebagai bekal. Sekarang kamu juga sadar bahwa kamu juga bisa hidup dalam keberagaman. Sekarang sebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana caramu menyingkapi keberagaman tersebut? Nah, di tempat tinggalmu ragam apa yang banyak nih? Apa beragam suku ya? Di wilayah kamu mungkin banyak suku, tidak hanya suku Jawa saja yang mau mayoritas, mungkin ada suku Padang atau ada suku dari Kalimantan ya. Meskipun mayoritas namanya tinggal di Pulau Jawa, pasti orang Jawa ya, tapi pasti ada suku yang lain, itu namanya keberagaman. Kemudian keberagaman apa lagi? Mungkin keberagaman agama, mungkin ada yang lebih satu di situ agamanya. Nah, kamu tulis di sini aja. Tempat tinggalmu, tinggal kamu mengamati keberagaman suku, keberagaman kepercayaan, atau mungkin keberagaman adat istiadat. Nah, itu yang kamu tahu ya. Ini pasti jawabannya tidak sama yang satu dengan yang lain karena tempat tinggalnya pun berbeda. Oke, anak-anakku, pelajaran hari ini cukup tentang keberagaman dan tentang bapak-bapak proklamator kita. Ya, maka pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.